Nah, saat ini saya ingin memaparkan makalah dengan judul Kasus Ekspor Impor Kretek antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Kasus ekspor impor yang melibatkan Indonesia yaitu kasus rokok kretek antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Seperti yang telah kita ketahui bahwa WTO merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara, sehingga kasus antara Indonesia dan Amerika Serikat diselesaikan melalui badan penyelesaian sengketa yang berada di bawah WTO. Dengan demikian, kehadiran Dispute Settlement Understanding atau DSU telah ditetapkan dalam perjanjian WTO sebagai salah satu regulasi penyelesaian sengketa perdagangan internasional. Dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional, DSU memperkenalkan teknik penyelesaian sengketa dalam WTO atau disebut juga agreement yang merupakan penyempurnaan dari ketentuan penyelesaian sengketa dalam GATT 1947. Penyempurnaan tersebut antara lain dalam pengesahan prinsip otomatis dan memperkenalkan jangka waktu yang ketat untuk setiap tahapan proses penyelesaian sengketa. Jangka waktu keseluruhan sejak pembentukan panel hingga keluarnya putusan atau rekomendasi Dispute Settlement Body atau disebut juga DSB apabila terjadi sengketa yang timbul karena adanya perjanjian WTO, maka akan ditandatangani oleh DSB. Para pihak yang bersengketa harus berupaya untuk menyelesaikan permasalahannya melalui konsultasi. Konsultasi tersebut bertujuan untuk menguatkan solusi positif mengenai sengketa. Dalam tahap ini, para pihak memberitahukan secara tertulis ke DSB dan WTO bahwa mereka akan mengadakan konsultasi dalam waktu paling lama 10 hari. Dalam permohonan tersebut harus dijelaskan alasan dilakukan konsultasi, termasuk dasar hukum untuk melakukan pengaduan. Apabila konsultasi tersebut gagal, maka permasalahan ini dapat diajukan ke Direktur Jenderal WTO yang dalam hal ini bertindak ex officio. Apabila konsultasi dan upaya lainnya gagal mencapai penyelesaian dalam waktu 10 hari, maka pihak penggugat dapat meminta ke DSB untuk membentuk suatu panel guna menyelesaikan permasalahan para pihak. Pembentukan panel tersebut harus dilakukan oleh DSB selambat-lambatnya pada sidang kedua dari permintaan panel. Jika terjadi, maka diputuskan secara konsensus. Selain itu, penentuan dan komposisi panel juga diajukan. Panel harus segera disusun dalam waktu 30 hari kemudian pembentukan. Nah, tamat SMA atau SMK ingin kuliah, tapi bingung di mana. Eits, jangan sampai salah memilih kampus. Tenang, aku punya rekomendasi kampus untukmu. Universitas Pembangunan Indonesia Manado ada beberapa fakultas. Yang pertama, Fakultas Keperawatan, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, dan Fakultas Sastra. Ayo, bergabung bersama kami. Segera daftarkan diri Anda menjadi mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia Manado, atau juga disebut UNPI. Terima kasih.